Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita menyampaikan jazakumullah khairan kepada Bapak Kapolres dan atau yang mewakilinya yang telah memberikan sambutan atas pengajian kita ya. Semoga pengajian kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat pesan beliau, sepulang pengajian harus lebih bermanfaat bagi yang lain ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang hakikat dunia sebagaimana judul yang saya diamanahi untuk menyampaikannya ya. Karena kita semua tentu sering melihat betapa banyak saudara-saudara kita yang meninggalkan dunia ini ya. Orang-orang terdekat kita ya, bahkan sangat dekat dengan kita yang meninggalkan dunia ini. Mereka kemana? Mereka pergi ke alam berikutnya. Dan tentu kita mau tidak mau juga akan menyusul mereka. Malaikat Jibril alaihissalam pernah berkata kepada Nabi SAW, Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah yang kau sukai, sesungguhnya kau akan meninggal dunia. Dan kemudian Malaikat Jibril juga berkata, Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah yang kau sukai, kau pun akan meninggalkannya. Dan di antara tugas para nabi adalah mengingatkan darul akhirah, mengingatkan kepada manusia bahwasanya dunia hanyalah sementara. Allah muji mereka dalam surat Sad, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar wa innahum minal mustafainal akhyar." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah hamba-hamba kami yaitu Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mereka banyak melakukan amal saleh dan mereka orang-orang yang berilmu. Inna akhlasnahum bi khalisah. Sungguhnya kami memuliakan mereka dengan satu perangai yang indah, yaitu apa? Dzikrad dar. Mereka senantiasa mengingatkan manusia tentang hari akhirat. Jadi orang yang sering mengingatkan manusia tentang hari akhirat, tentang agama, maka ini orang-orang yang mulia. Sampai Allah memuji Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub karena mereka dzikrad dar, sering mengingatkan manusia tentang hari akhirat. Wa innahum indana la minal mustafainal akhyar, dan mereka di sisi kami termasuk dari ya rasul-rasul terpilih. Dan demikian juga Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'thirunal hayatid dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ternyata masalah akhirat lebih baik daripada dunia bukan cuma dalam Al-Qur'an, juga disebutkan dalam kitab-kitab suci terdahulu, dalam suhuf Ibrahim dan suhuf Musa, di antaranya Taurat. Allah berfirman dalam surat Al-A'la, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Ya. Wa dzakara isma rabbih fa shalla. Kemudian menyebut nama Rabbnya lalu salat. Kemudian kata Allah, bal tu'thirunal hayatad dunya. Akan tapi kalian mendahulukan kehidupan dunia daripada akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal daripada dunia. Kemudian kata Allah, inna hadza la fi suhufil ula. Sungguhnya pernyataan ini bahwasanya kalian mendahulukan dunia daripada akhirat, padahal akhirat lebih baik daripada dunia, telah termaktub dalam lembaran-lembaran kitab suci terdahulu. Suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu dalam kitab sucinya Nabi Ibrahim alaihissalam dan dalam kitab sucinya Nabi Musa. Jadi inilah tugas para anbiya, mereka mengingatkan manusia tentang hakikat dunia yang hanyalah sementara. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan seperti ini menjadi sangat penting ya di zaman sekarang ini ya. Karena mengingat ya, kita hidup di zaman yang dunia dibuka dengan seluas-luasnya yang tidak dibuka pada orang-orang sebelum kita.
kemewahan, glamor, teknologi, ya, mudahnya interaksi, akses informasi tanpa batas, ya, yang isinya kebanyakan dunia, ya, dengan berbagai macam varian dalam kegiatan dunia, ya, urusan ekonomi, urusan politik, urusan kriminal, urusan, ya, Pak Polisi lebih tahu dari saya lah, banyak urusannya, ya, yang itu semuanya, ya, banyak hal yang menjadikan sebagian kita akhirnya sibuk berlebihan sehingga lupa dengan berita-berita akhirat. Sehingga didapati sebagian orang setiap hari dia baca berita dunia atau dunia dalam berita dalam dunia, dia baca sampai berjam-jam. Sementara berita akhirat Al-Qur'an dia jarang baca. Sehingga akhirnya dia lupa bahwa dunia cuma sementara. Cuma sementara. Padahal kita sama-sama tahu bahwasanya banyak orang di depan kita meninggalkan dunia ini. Tidak ada yang hidup yang kekal. Tidak ada hidup yang kekal, ya. Maka perlu kita ingatkan tentang hakikat dunia ini agar kita sama-sama bersiap-siap menuju pada alam selanjutnya. Kalau saya sering sampaikan dalam kajian-kajian saya, kalau di dunia kita bisa melihat status kita, ya. Maksudnya saya bisa bilang saya lebih kaya daripada dia. Ya. Buktinya apa? Buktinya saya naik motor, dia naik sepeda. Saya lebih kaya. Saya naik Zenik, dia naik apa? Avanza. Taib. Di dunia kita bisa lihat status, ya. Di dunia kita bisa lihat status. Saya pangkatnya lebih tinggi daripada dia. Jabatan saya lebih tinggi daripada dia. Nasab saya lebih tinggi daripada dia. Di dunia ketahuan. Ya, saya lebih populer daripada dia. Lebih banyak followernya daripada dia. Oke, di dunia. Tapi itu bukan hakikatmu. Hakikatmu bukan di dunia. Hakikatmu ada di mana? Di akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan surat Al-Waqi'ah, "Idza waqa'atil waqi'ah, laisa liwaqa'atiha kadhibah, khafidatur rafi'ah, idza rujjatil ardu rajja." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika tiba hari kiamat, tidak ada yang bisa menolak akan tibanya hari kiamat. Kemudian kata Allah, khafidatur rafi'ah, sungguhnya hari kiamat akan merendahkan dan akan meninggikan. Maksudnya apa? Ada orang yang di dunia disangka tinggi, pada hari kiamat Allah akan rendahkan. Ternyata dia statusnya di akhirat rendah. Meskipun di dunia disangka orang hebat. Dan sebaliknya rafi'ah. Ada di dunia orang-orang mungkin direndahkan, dipandang sebelah mata, dicibir, dinyinyir, dihina. Ternyata di akhirat dia sangat tinggi. Yauma tubalas sarair, pada hari tersebut semua hakikat akan terungkap. Kita jangan terpedaya dengan status kita di dunia. Kita tidak tahu bagaimana status kita pada alam berikutnya di akhirat. Makanya Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada Ibnu Abbas tentang wanita penghuni surga. Ibnu Abbas berkata kepada muridnya, "Ala adulluka ala imra'atin min ahli jannah, maukah aku tunjukkan kepada engkau seorang wanita penghuni surga? Hadhihi imra'atun sauda." Inilah wanita berkulit hitam. Yang namanya berkulit hitam mungkin orang pandang dengan sebelah mata. Atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang kepada Nabi, kemudian dia mengeluh, dia berkata, "Ya Rasulullah, inni usra wa inni atakashaf." Ya Rasulullah, saya sering kena penyakit ayan, kejang-kejang. Dan kalau saya kejang-kejang, maka tersingkap sebagian aurat saya. Fadu'ullah an yashfiyani. Berdoalah kepada Allah agar menyembuhkanku. Kata Nabi SAW, "In syi'ti da'awtu laki." Kalau kau mau, saya doakan kau sembuh. Wa in syi'ti sabarti walakil jannah. Tapi kalau kau mau, kau sabar dan bagimu surga. Kata dia, "Asbir." Ya Rasulullah, saya sabar, saya ingin surga. Walakin udu Allah alla atakasyaf. Tapi berdoalah kepada Allah agar ketika aku kejang-kejang, aku tidak tersingkap auratku. Subhanallah. Ini wanita penghuni surga berkulit hitam yang mungkin orang mandang dengan rendah. Meskipun dia berkulit hitam, dia tidak ingin auratnya terbuka. Padahal kalau dia lagi kejang-kejang, auratnya terbuka, dia beruzur atau tidak? Beruzur, tidak ada dosa. Tapi dia enggak mau. Sementara mungkin sebagian wanita pakai baju branded, ya, tas branded, jam branded, kacamata branded, sal branded, suami branded, jalan dengan gagahnya, semua orang hormat, semua orang pandang dengan tinggi, ternyata tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Yang kita renungkan adalah bagaimana kehidupan setelah ini. Apalagi kita semua tahu bahwa dunia hanya sebentar. Kita hidup berapa tahun sih? Saya kemarin ketemu dengan guru saya di Madinah, di Masjid Nabawi. Saya ngobrol. Dia bilang, Firanda, saya mau nanya sama antum. Kenapa, Syekh? Orang Indonesia meninggal umur berapa? Saya bilang 60 sampai 70. Kenapa cepat katanya? Kita di Saudi 80-an. Saya bilang mungkin gorengan, Syekh. Ya, kalau di luar mati kan cepat masuk surga. Jadi kita ini umur pendek-pendek. Coba lihat sekeliling kita, ya enggak? Keliling kita ya. Makan enggak sehat, tontonan bikin stres, ya enggak? Terkumpul semua sebab kematian. Sehingga cepat meninggal. Cepat meninggal. Keluar stres, pulang diomelin istri, apa enggak jantungan seperti itu. Cepat mati. Oleh karenanya umur kita cuma sebentar. Semakin menunjukkan bahwa dunia hanya sementara. Dan Rasulullah telah mengatakan, "A'maru ummati baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik." Umur umatku antara 60 sampai 70 dan hanya sedikit yang melampaui umur tersebut. Nah, ini yang mau kita bicarakan pada malam hari ini tentang hakikat dunia. Bagaimana hakikat dunia yang sesungguhnya yang Allah sebutkan dalam Al-Quran maupun disebut oleh Nabi dalam hadis-hadisnya. Yang pertama, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya dunia ini sementara. Ini hakikat yang pertama. Bahwasanya dunia hanya apa? Sementara. Dalil akan dunia sementara sangat banyak. Allah ingatkan dalam Al-Quran. Di antaranya, jadi sementara dari dua sisi. Pertama, dari dunia itu sendiri sementara. Yang kedua, dari penikmat dunia itu juga sementara. Itu kita. Kita sementara atau abadi? Kita sementara. Dunia yang kita nikmati sementara atau abadi? Sementara. Dari dua sisi. Kalaulah dunianya lama, kita yang duluan mati. Kalaunya kita lama, dunia duluan rusak. Kesenangan yang cepat rusak. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menamakan dunia dengan mata. Mata itu dalam bahasa Arab artinya suatu kesenangan yang sementara, yang expired. Itu namanya mata. Seperti barang-barang yang digunakan amtiah, yaitu perkara yang dipakai kemudian ada expirednya, tidak dipakai lagi. Ya. Rasulullah mengatakan tentang dunia mata'un qalil. Mata itu sudah menunjukkan sementara. Apalagi Allah sifati dengan qalil, yang sedikit. Sudah sementara, sedikit. Seperti Rasulullah ketika memuji wanita soleha, kata Rasulullah SAW, ad-dunya mata, dunia itu seluruhnya sementara, kesenangan yang akan sirna. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah, dan sebaik-baik kesenangan yang sementara adalah wanita soleha. Benar atau tidak? Atau enggak pernah punya? Ini sekedar saya sampaikan curhat seseorang. Ada supir taksi online ngeluh, saya nikah 15 tahun, 7 tahun pertama atau 6 tahun pertama gaji bagus, setelah itu saya gagal, akhirnya saya nyupir online. Selama 8 tahun saya pulang kasih uang sama istri, nggak pernah dihargai. Dan selama 8 tahun itu juga saya tidak pernah tidur sama istri saya. Istri saya adalah neraka jahanam yang ada di rumah. Masalahnya saya mau kawin lagi, duit tidak ada. Repot. Menderita tidak? Menderita. Tapi coba kalau istri yang soleha, dikasih sedikit, Masya Allah, abi, syukran, habibi, Masya Allah. Masya Allah. Ahsanallahu ilaik. Jazakallahu khairan. Itu sering kita dengar. Tapi dia ngomong sama temannya, bukan sama suaminya. Tapi kalau dia ungkapkan sama suaminya, ini istri soleha, keindahan yang paling indah. Khairul mata'id dunya, kenikmatan expired yang sementara yang paling indah apa? Al-mar'atu salihah. Tapi dia juga bakalan expired. Akan sirna, entah kita mati di luar, entah dia mati di luar. Tapi maksud saya, Allah menamakan dunia dengan apa? Mata'un qalil. Hanya
kesenangan yang sementara. Baik, ini yang pertama yang menunjukkan dunia itu hanya sementara. Yang kedua, kata dunia itu sendiri secara bahasa Arab ada dua kemungkinan, diambil dari ad-dunu atau ad-dani. Kalau ad-dunu artinya dekat, yaitu cepat selesai. Kalau ad-dani artinya rendah. Sehingga kata dunia sendiri sudah menunjukkan bahwasanya dunia ini hanyalah sebentar, lagian juga rendah. Kemudian juga dalam Al-Quran Allah menamakan dunia dengan zahrah. Zahrah itu bunga mawar yang mudah layu. Allah mengatakan dalam surat Thaha, "Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan min zahratal hayatid dunya linaftinahum fih." Azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fih. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Kata Allah, wahai Rasulullah, janganlah kau panjangkan matamu kepada mereka orang-orang kafir ya. Yang kami berikan dunia kepada mereka, Allah nak katakan zahratal hayatid dunya, yaitu mawar keindahan dunia. Tapi dunia itu indah, maka disebut dengan zahrah mawar. Tetapi mawar cepat layu atau tidak? Cepat layu. Cepat layu. Warna-warni, ada jingga, ada merah, ada putih, ada pink, ya, dicium wangi, tapi sebentar aja sudah layu. Dan ini syarat bahwasanya dunia hanyalah sebentar. Demikian juga di antara dalil bahwasanya dunia hanya sebentar, Allah sebutkan dunia dengan istilah permainan dan senda gurau. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Kama thali ghaithin a'jabal kuffara nabatu," dan seterusnya dalam surat Al-Hadid. Kata Allah, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu." Ketahuilah kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Permainan sebentar atau tidak? Sebentar. Senda gurau juga sebentar. Setelah itu kita masuk dalam alam keseriusan. Orang senda gurau, main-main, kemudian selesai permainan tersebut, isyarat bahwasanya dunia hanyalah sebentar. Sebentar sekali. Seperti permainan yang kemudian selesai. Di antara dalil bahwasanya dunia hanyalah sementara, Allah memperumpamakan dunia seperti tumbuhan yang tumbuh kemudian cepat layu. Allah mengatakan, "Wadrib lahum mathalal hayatid dunya, kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ard, fa asbaha hashiman tadhruhu ar-riyah. Wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadir." Dalam surat Al-Kahf. Kata Allah Subhanahu wa taala, berilah perumpamaan kepada mereka tentang hakikat kehidupan dunia. Kama in anzalnahu minas sama', seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ard, kemudian tumbuhan menjadi tumbuh karena kena air hujan tersebut. Kata Allah, fa asbaha hashiman tadhruhu riyah, kemudian tiba-tiba menjadi dedaunan yang kering kemudian ditiup oleh angin. Di sini kata Al-Alusi dalam tafsirnya, dalam tafsir Ruhul Ma'ani, Allah menggunakan kata fa asbaha yang menunjukkan cepat. Karena dalam bahasa Arab, ya, kalau fa tidak ada jeda tapi menunjukkan urutan hanya cepat. Seperti kalau saya katakan dalam bahasa Arab, Ja'a Muhammadun wa Khalid, telah datang Muhammad dan Khalid. Ini tidak ada urutan. Tapi kalau saya bilang Ja'a Muhammadun fa Khalidun, datang Muhammad fa lalu Khalid, maksudnya Muhammad datang langsung Khalid datang tanpa ada jeda. Tapi kalau saya bilang Ja'a Muhammadun thumma Khalidun, datang Muhammad kemudian ada thumma, berarti ada jeda. Datang Muhammad kemudian Khalid, ada jedanya. Tapi kalau saya pakai kata fa, itu menunjukkan langsung. Di sini Allah menggunakan kata fa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadhruhu riyah." Maka hujan tersebut bercampur dengan tumbuhan-tumbuhan kemudian tumbuh, lalu tiba-tiba menjadi tumbuhan yang kering, berguguran, lalu ditiup apa? Angin. Sama dalam surat Al-Hadid Allah berfirman, "Kama thali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama." Seperti tumbuhan yang disirami oleh hujan kemudian tumbuh. Ya. Ya. Kemudian yang menanamnya senang melihat tumbuhan tersebut. Thumma yahiju, kemudian tiba-tiba mengering. Fatarahu musfarra, kemudian menjadi kuning. Demikian kenikmatan dunia. Kita aja.
kecil, tiba-tiba gagah, ganteng, gagah, berotot, tahu-tahu peot. Tahu-tahu peot. Sekarang udah peot, udah kempot. Itu udah mulai ompong. Mulai rabun. Subhanallah. Yang tadinya tubuh gagah tahu-tahu menciut. Iya atau tidak? Iya, seperti itu. Itu manusia kita bisa lihat. Maka ini semua isyarat bahwasanya dunia hanyalah sebentar. Oleh karenanya, ketika orang-orang bertemu dengan hari akhirat, mereka sadar ternyata dunia hanyalah sebentar. Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى وَأَمَّنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَا أَنْتَ مِنْ ذِكْرَهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَن يَخْشَاهَا. Terus yauma yarawna gimana yauma ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka melihat hari kiamat, maka mereka menyangka bahwasanya mereka tinggal di dunia kecuali asyiyatan aw duhaha, hanya sore atau waktu duha sebentar. Jadi mereka merasa 60 tahun hidup di dunia, atau 70 tahun, atau 100 tahun. Ya. Itu seperti cuma petang atau duha. Sebentar, duha itu berapa jam? 1, 2 jam, 3 jam selesai. Petang 2 jam, 3 jam. Habis asar tiba-tiba maghrib. Jadi mereka merasakan bahwasanya dunia cuma apa? Sebentar. Ya. Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu. Ternyata ketika mereka melihat akhirat, mereka tahu seakan-akan mereka di dunia itu cuma asyiyatan aw duhaha. Sebentar. Demikian juga ketika orang-orang pendosa masuk dalam neraka, Allah bertanya kepada mereka, "Kam labithtum fil ardi adada sinin?" Berapa lama sih kalian tinggal di dunia? Setelah mereka melihat dahsyatnya hari kiamat, azab yang begitu pedih, kata mereka, qalu labithna yauman aw ba'dha yaum. Kami hanya tinggal sehari atau setengah hari. Sebentar. Jadi ikhwan, ini hakikat yang harus kita pahami. Bahwasanya dunia ini hanyalah apa? Sementara. Dan kalau kita bandingkan sedikit, kita ini kan ada beberapa fase kehidupan. Pertama kita di alam janin. Alam janin 9 bulan. Ya, kecuali prematur 7 bulan. Nah, biasanya orang berapa bulan? 9 bulan kurang lebih. Setelah itu dia masuk dalam alam dunia yang nyata sekarang ini. Berapa tahun? 60, 70, 80, jarang yang sampai 100, jarang. Apalagi 120, jarang. Saya pernah ke Tangerang, ya. Di situ ada jalan namanya Jalan Haji Daiman. Saya ketemu dengan keluarganya, yang saya belum sebut nama lagi. Tapi intinya, saya tanya, kakek umur berapa meninggal? Mereka bilang 120 tahun. Nenek juga sangat tua baru meninggal. Saya bilang dulu, kakek nenek diet kurus enggak, biasa-biasa aja. Ternyata ada orang yang biasa-biasa juga bisa umur apa? Panjang. Tidak mesti orang diet umurnya apa? Panjang. Jadi kita boleh makan ya. Subhanallah. Kemudian om-omnya ikut pengajian. Om-omnya itu umur sudah 80-an. Jadi mereka keturunan orang-orang apa? Umur panjang. Subhanallah. Mungkin nama punya pengaruh, karena daim itu artinya senantiasa. Jadi kakek dia namanya apa? Daiman, senantiasa ada. Seperti ada juga kawan orang Aljazair. Ya, dia cerita bahwasanya keluarga dia meninggal umurnya tua-tua. Terus ada saudaranya umur 70 tahun meninggal. Dia bilang, kasihan, masih kecil sudah meninggal. Karena keluarga dia lah meninggal 100, 70 masih kecil sudah meninggal. Kita kalau 70, Masya Allah. Nah, jadi kita ini umur cuma sedikit. Taruhlah 100 tahun. Taib. 9 bulan. Fase pertama. Fase kedua sekarang. Taruhlah kita hidup 100 tahun. Setelah itu kita mati, masuk di alam barzah. Alam barzah berapa tahun? Panjang. Sampai hari kiamat. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di balik mereka ada barzah, alam perantara, sampai hari kebangkitan.
Sudah ada ribuan tahun lalu sudah ada yang meninggal, sampai sekarang belum dibangkitkan. Maka alam barzah panjang. Nggak tahu berapa umur dunia ini sampai hari kiamat. Apa 10.000 tahun, 100.000 tahun, kita nggak tahu. Panjang. Setelah itu dibangkitkan, ketemu dengan hari kiamat. Hari kiamat di padang mahsyar saja 50.000 tahun. Fi yaumin kana miqdaru 50 alf sanah. Kata Allah Subhanahu wa taala, di hari yang ukurannya 50.000 tahun. Itu di padang mahsyar saja kita melalui proses di bawah terik matahari, kemudian dihisab, disidang, dihisab, di mizan, kemudian zulmah, kemudian lewat sirat. Setelah itu surga dan neraka abadi. Surga dan neraka apa? Abadi. Nah, kita sekarang kelihatannya 100 tahun itu banyak, namun pada hakikatnya cuma sangat sedikit dibandingkan dengan masa di alam barzah dan dibandingkan dengan masa di akhirat kelak di padang mahsyar 50.000 tahun dan setelahnya kekal abadi. Namun yang sedikit ini, inilah yang menentukan nasib kita pada fase berikutnya. Sedikit ini, yang sebentar ini, inilah yang menentukan bagaimana nasib kita di fase berikutnya. Semua yang kita pandang haram atau halal punya pengaruh dalam nasib kita, status kita pada kehidupan berikutnya. Kita lihat haram pasti pengaruh dalam status kita di alam barzah. Kita lihat yang halal pasti punya pengaruh. Kita makan halal ada pengaruh di alam barzah. Kita makan haram ada pengaruh di alam barzah. Kita tolong orang ada pengaruh. Kita zalimi orang ada pengaruh di alam barzah. Belum ketika hari kebangkitan. Pengaruhnya luar biasa. Jadi jangan pernah sepelekan usia kita sedikit di dunia ini karena pengaruhnya luar biasa pada fase kehidupan berikutnya. Makanya hati-hati. Sebentar ini bukan main-main. Terlebih lagi saya sering sampaikan, sebenarnya hakikat umur kita sedikit. Kita ini kalau meninggal usia 60 tahun, hakikatnya umur kita cuma 30 tahun. Kenapa? Kalau kita tewas 60 tahun, 15 tahun pertama kita belum balik, tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi umur kita tinggal 60 kurang 15 berapa? Berapa? 45. Ada yang bilang 35 ya. Jangan dikurangi. 45 berarti sekolahnya sekolah pagi bukan sekolah sore. 45. Baik. 45 dikurangi tidur sepertiga hidup 15 tahun. Jadi tinggal berapa? 30. Jadi sebenarnya usia efektif kita kalau kita meninggal 60 cuma 30 tahun. 30 tahun coba buat nonton yang enggak berapa? Nonton film Korea berapa jam sehari? Kali ini. Nonton berita enggak ada faedahnya, nonton maksiat berapa jam kita lihat dalam kehidupan ini yang enggak ada faedahnya. Kita buka medsos, ini umur kita buang. Baca berita enggak ada pentingnya. 1 hari 2 jam lihat orang ribut, bertengkar, ikut bertengkar. Tapi setelah kita tutup, tambah iman? Enggak ada. Pasti lihat maksiat, pasti. Ada cewek situ, reporter tidak pakai jilbab, pasti. Terus selingan kita lihat berita selingkuh, ya enggak? Berita selingkuh pengen tahu ceweknya kayak apa sih? Oh cuma gitu aja. Gitu aja. Cantikan istri gua ada. Akhirnya lihat maksiat. Tapi bukannya kita nggak boleh baca berita, boleh. Kita harus tahu tentang kondisi tanah air yang kita cintai ini. Tapi jangan lupa berita akhirat. Ingatkan diri kita bahwasanya hidup cuma sementara. Tapi ini hakikat pertama yang harus kita sadari, bahwasanya di dunia ini hanyalah sementara. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sedang menggali parit di Khandaq, dan beliau ucapkan juga ketika sedang membangun Masjid Nabawi. Beliau mengatakan labbaik Allahumma ya la aisha illa aishul akhirah, labbaik la aisha illa aishul akhirah warhamil ansara wal muhajirah. Kata Nabi, ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang sejati kecuali kehidupan apa? Akhirat. Ya. Wa innal akhirata lahiyal innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Wa mal hayat wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Dunia ini hanyalah sia-sia dan senda gurau. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Dan sungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya, yang abadi. Jadi sudah Rasulullah ingatkan.
La aisha illa aishal akhirat. Tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan apa? Akhirat. Demikian juga Rasulullah SAW memisalkan, beliau mengatakan suatu hari Rasulullah SAW sedang tidur di atas tikar yang membekas di lambung beliau, maka datang seorang sahabat, kalau tidak salah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan, alam nattakhidh laka wita'an, ya Rasulullah, maukah kita ambil buat engkau kasur yang empuk? Ini orang-orang para raja-raja kasurnya empuk. Rasulullah zuhud orangnya. Rasulullah SAW mengatakan, mali walid dunia, apa urusanku dengan dunia? Apa urusanku dengan dunia? Innama mathali wa mathalud dunya, sungguhnya perumpamaanku dengan perumpamaan dunia karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha fatarakaha. Perumpamaanku seperti dengan dunia seperti seorang pengembara musafir yang mampir sebentar di bawah sebuah pohon, istirahat sebentar, kemudian dia pergi meninggalkan pohon tersebut. Rasulullah menyamakan dunia seperti pohon yang ditinggali sebentar. Hanya istirahat sebentar, kemudian meninggalkan, melanjutkan perjalanan. Dan kita pun demikian. Kita ini sedang menempuh perjalanan. Kita baru sampai pada tempat transit yang sekarang di dunia. Setelah itu masih ada perjalanan yang panjang. Di alam barzah perjalanan panjang, di hari akhirat perjalanan yang panjang. Makanya Ibnu Qayyim membuat buku yang indah, dia beri judul Zadul Ma'ad, bekal perjalanan di hari kebangkitan. Kita butuh bekal. Allah ketika menyebut tentang para jemaah haji untuk berbekal, kata Allah, fatazawwadu, berbekalah kalian dalam perjalanan safar haji, fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Kata para ulama, Allah isyaratkan ada perjalanan lain, yaitu perjalanan setelah kematian yang kau juga butuh apa? Bekal. Dan sebaik bekal adalah apa? Ketakwaan. Taib, ini semua kita sampaikan bahwasanya dunia ini hanyalah sementara. Hakikat yang kedua, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang dunia, bahwasanya dunia ini adalah darul ibtila, tempat ujian. Jadi Allah ciptakan dunia ini dengan keindahannya untuk ujian. Dan Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha suci Allah yang di tangannya segala kekuasaan. Dan dia Maha kuasa atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Itu Allah ciptakan kehidupan, ada yang hidup, ada yang mati. Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, mana di antara kalian yang amal yang terbaik. Jadi kita harus sadar bahwasanya dunia ini diciptakan, kita ini diadakan dan dihidupkan untuk diuji. Untuk diuji. Bahkan Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Untuk apa? Dan wa kana 'arshuhu 'alal ma', ketika itu arsy Allah sudah berada di atas air. Buat apa Allah ciptakan ini semua? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian, dan Allah lihat mana di antara kalian yang amalannya yang terbaik. Jadi Allah ciptakan alam semesta ini untuk menguji kita. Allah ciptakan kita untuk diuji. Paham? Kita harus ingat, tugas kita adalah menjalani ujian tersebut. Allah juga sebutkan dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Kata Allah, kullu nafsin, setiap yang bernyawa, tanpa terkecuali. Rakyat jelata, presiden, menteri, jabat, orang kaya, orang miskin, terkenal, enggak terkenal, laki perempuan, selama dia punya nyawa, dha'iqatul maut, dia akan mengecap kematian. Dia akan merasakan bagaimana nyawanya dicabut oleh malaikat maut. Dan dia rasakan ke sekujur tubuhnya. Makanya Allah mengatakan dha'iqah. Dha'iqah itu sebenarnya dhauq itu untuk lidah. Karena betapa dahsyatnya ketika nyawa dicabut dari tubuh seseorang. Kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan apa? Kematian. Ingat, makanya Allah mengatakan wa nabluukum, kami uji kalian
Bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan kesulitan. Ya, kekurangan ekonomi, ada yang meninggal, sakit, penderitaan. Wal khairi, kami uji kalian juga dengan kesenangan, kemewahan, jabatan, kedudukan. Fitnah sebagai ujian. Dan ingat, wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Jadi hidup ini ujian. Allah juga berfirman, ya. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Dalam surat Al-Kahfi. Sungguhnya kami telah menjadikan ma'alal ardi zinatan laha, apa yang di atas muka bumi ini sebagai perhiasan dunia. Kami ciptakan perhiasan dunia. Buat apa? Linabluwahum, untuk menguji mereka ayyuhum ahsanu amala. Maka agar Allah tahu mana yang lebih baik amalannya di antara mereka. Nah, ini hakikat harus selalu dalam benak kita, bahwasanya kita hidup ini sedang diuji. Kita hidup sedang diuji. Oleh karenanya, ketika kita berhadapan dengan dunia, ingat kita sedang diuji. Setiap gerak-gerik kita, setiap aktivitas kita seluruhnya ujian. Apa yang kita hadapi, permasalahan itu adalah ujian. Permasalahan dengan istri, permasalahan dengan anak-anak, permasalahan dengan ekonomi, permasalahan dengan atasan, urusan dengan masyarakat, urusan dengan tetangga, semua ini usinya ujian. Bagaimana kita menyikapi dengan sikap yang benar? Kita dapat diberikan harta, diberikan mobil mewah, diberikan harta. Ini semua ujian, akan diminta pertanggungjawaban. Kita dikasih penderitaan, dikasih susah, kekurangan ekonomi, sakit, sedih, nangis. Ini semua ujian. Bagaimana sikap kita menyikapi itu semua, ada hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita hadapi ini ujian. Antum pulang ketemu istri, ujian atau tidak? Ujian atau tidak? Berat atau ringan? Sedang-sedang. Tergantung istrinya, tergantung antum juga. Ya. Ngurus anak, ujian atau bukan? Ujian. Antum akan diminta pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Karena semua kalian penanggung jawab, dan kalian semua akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dia urusin. Antum dapat harta, ujian enggak ujian? Nah, harta ini saya mau pakai buat apa? Karena setiap kita akan ditanya, diberdirikan oleh Allah, lan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala narba. Dua kaki seorang hamba tidak akan bergeser, surga atau neraka tidak akan bergeser sampai ditanya tentang 4 perkara. Di antaranya an malihi, dari hartanya. Min aina iktasabu, dari mana dia dapatkan. Wa fima anfaqa, kemana dia habiskan. Ingat, kalau cari harta yang halal, kalau enggak binasa hari kiamat. Binasa. Saya bilang dua kaki seorang hamba tidak akan bergeser menuju surga atau menuju neraka kecuali akan ditanya tentang hartanya. Min aina iktasabahu, dari mana dia dapatkan? Wa fima anfaqa, kemana dia habiskan. Pertanyaan pertama telah membinasakan banyak orang. Enggak mati lampu. Lanjut. Uang dari mana? Harta haram, harta riba, maling, nipu orang, meras orang, korupsi. Selesai. Binasa. Yakin binasa, yakin. Kalaupun harta halal, pertanyaan kedua. Wa fima anfaqah. Kemana kau habiskan? Harta ujian. Kemana kau habiskan? Buat apa? Buat kebaikan atau kemaksiatan? Buat hura-hura atau buat amal soleh? Ditanya. Dunia ini ujian. Semua sikap kita terhadap siapapun ujian. Kita dihina orang, kita diuji. Bagaimana menyikapi orang yang menghina kita? Diuji. Kita punya pembantu yang mungkin berbuat salah, kita diuji. Bagaimana menyikapi kita, pembantu kita yang berbuat salah? Kita pulang ke rumah, diomelin istri, diuji. Bagaimana bisa menyikapi wanita yang sedang ngomel? Kasih permen kah? Ujian. Semua ujian. Sabarkah? Ngamukkah? Ujian. Jadi kita harus tahu bahwasanya dunia ini adalah ujian. Setiap kegiatan kita, apa yang aktivitas kita terhadap sesuatu, respon kita terhadap sesuatu adalah ujian. Antum sekarang buka HP, tahu-tahu ada maksiat depan antum. Ada film Korea baru, drakor baru, The New Drakor. Drakor baru seri 1. Ujian, klik atau tidak? Atau di scroll? Aduh. Semua ujian. Lagi jalan tiba-tiba cewek depan kita pakai baju enggak benar. Kelihatan apa? Apa yang terlihat? Astagfirullah.
Ujian. Hidup cuma ujian. Kalau kita lihat, selesai. Malaikat catat. Berapa menit dia lihat? Berapa kali bolak-balik dia lihat? Dicatat. Emang nggak dicatat? Dicatat. Semua hidup kita ini isinya apa? Ujian. Jangan lupakan hal tersebut. Dan ada nilainya. Pahala atau dosa. Ini adalah hakikat kedua tentang dunia. Hakikat yang ketiga, ketahuilah bahwasanya dunia itu sengaja dihiasi oleh Allah karena sebagai bahan ujian, maka sering menipu. Allah berfirman, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hanyalah kesenangan yang menipu. Banyak orang tertipu, banyak. Sehingga lupa bahwasanya dia bakalan mati. Dia lupa. Dunia menipu. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya mal'unatun wa al-mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walah wa alimun wa muta'allimun. Kata Nabi SAW, dunia ini semua terlaknat kalau membuat orang lari dari akhirat. Kecuali apa? Kecuali mengingat Allah. Dunia yang bikin mengingat Allah dipuji oleh Allah. Wa ma walah, dan semua perkara dunia yang dicintai oleh Allah ketika dunia tersebut digunakan untuk hal-hal positif, dicintai oleh Allah. Wa alimun, dan orang alim, wa muta'allimun, orang belajar. Ini yang tidak dilaknat. Sisanya yang tidak bikin ingat Allah, bikin lupa Allah, goflah, bikin lalai, semuanya terlaknat. Masalahnya dunia tersebut dihiasi. Makanya Allah mengatakan, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum. Kami jadikan bumi ini di atasnya keindahan. Untuk apa? Untuk menguji. Jadi memang Allah bikin ujian. Allah bikin ujian, ujian depan kita. Dibuka ini, dibuka itu. Makanya Rasulullah SAW bersabda, inna dunya hulwatun hadirah. Sungguhnya dunia itu hulwah, manis. Hadirah, hijau, enak dipandang, enak dirasa. Hulwah, manis, dirasa enak. Hijau, enak dipandang. Kalau rumah hijau-hijau enak enggak? Enak dipandang. Istri kalau hijau juga enak dipandang. Ramah, baik, enak dipandang. Manis dirasa, enak dipandang. Tetapi kata Nabi, wa innallaha mustakhlifukum fiha fayanzura kaifa ta'malun. Tapi Allah menjadikan kalian hidup di atas muka bumi dan Allah ingin lihat apa yang kalian lakukan dengan dunia yang enak dipandang dan enak dirasa. Kemudian kata Nabi, wattaqud dunya wattaqun nisa. Waspadalah terhadap gemerlap dunia dan waspadalah terhadap wanita bagi laki-laki. Fa inna fi awwal fitnati bani Israil kanat fin nisa. Karena awal fitnah yang menimpa Bani Israel gara-gara perempuan. Ini bagi laki-laki. Jadi memang sudah dihiasi. Dan Allah mengatakan, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khayl musawwan, dan seterusnya. Manusia juga dijadikan suka dengan itu semua. Jadi waspada. Dunia ini banyak menipu. Kalau tidak kita garap dengan baik, kalau kita tidak siasati dalam menghadapinya, maka seorang akan terpedaya, seorang akan tertipu. Buktinya orang tertipu banyak. Lihat sebagian orang kalau sudah dapat dunia, dia tidak pernah puas. Saya tanya sama antum, emang koruptor orang miskin? Kaya atau miskin? Kaya, tapi tidak pernah puas. Tidak ada qanaah, dia pingin terus. Ibarat dia minum air asin, kehausan terus. Ini sudah Rasulullah pernah katakan. Kata Rasulullah SAW, "Lau anna libni Adam wadiyani min dhahab, labtaga thalithan, wala yamla'u jawfa ila turab." Seandainya anak Adam diberikan emas 2 lembah, isinya 2 lembah emas semua. Kita seember aja enggak punya, ini 2 lembah. 2 lembah isinya. Labtago thalithan, dia akan cari yang ketiga, kecuali yang bertakwa. Wala yamla'u jawfa ila turab, tidak akan berhenti kecuali mulutnya dimasukin tanah kalau sudah mati. Allah berfirman, "Alhaakumut takatsur." Kalian dibuat lalai karena takatsur, banyak-banyakan. Banyakin. Sudah punya tapi banyak-banyakan.
Sehingga lalai untuk ingat Allah, sehingga lalai untuk salat, sehingga lalai untuk baca Al-Quran, tertipu dengan dunia. Bukannya enggak cukup, sudah cukup tapi banyak-banyakan. Allah yang bilang, alhaakumu at-takatsuru. Sungguh telah melalaikan kalian sikap banyak-banyakan. Kapan berhenti? Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk liang lahat baru berhenti, tidak lagi banyak-banyakan. Menunjukkan banyak orang terpedaya. Banyak atau tidak? Banyak. Banyak. Jadi kita tahu bahwasanya hakikat dunia pertama tadi apa? Sementara. Yang kedua ujian. Yang ketiga menipu. Kalau begitu bagaimana sikap kita terhadap dunia agar kita menjadi terbaik di sisi Allah? Ini yang mau kita bahas. Tadi semua mukaddimah ya. Tapi ikhwan, apakah kita disuruh benci dengan dunia? Tidak. Dunia ini kalau untuk mendekat kepada Allah adalah sarana yang luar biasa. Makanya ketika Qarun diberi kekayaan yang luar biasa, harta yang banyak. Ya. Wa inna mafatihahu latanu'u bil usbah ulil quwwah, sampai kunci-kunci gudang-gudang hartanya saja, kuncinya saja kalau diangkat oleh banyak orang enggak kuat. Ada yang bilang sekian orang, ada yang bilang belasan orang, ada yang bilang puluhan orang. Bawa kuncinya aja berat, apalagi gudangnya. Kayaknya luar biasa. Maka dinasihati oleh orang soleh yang Allah abadikan dalam surat Al-Qasas. Kata Allah, "Wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wa la tabghi fil ardi fasada." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Qarun, gunakanlah apa yang Allah berikan kepadamu untuk mencari hari akhirat, untuk mencari surga. Wabtaghi, gunakanlah, carilah bima atakallahu daral akhir, apa yang Allah berikan kepadamu untuk mencari surga." Ini sikap kita terhadap dunia. Apapun potensi yang Allah berikan kepada kita, kita orientasinya akhirat. Saya diberi harta, apa yang saya gunakan harta ini untuk bisa dapat akhirat. Saya diberikan kecerdasan, apa yang saya gunakan otak saya ini mikir yang baik untuk hari akhirat. Saya diberi kekuasaan, apa yang bisa saya lakukan dengan kekuasaan ini untuk apa? Akhirat. Akhirat saya, bukan untuk orang, untuk akhirat saya. Saya diberi popularitas, apa yang saya bisa gunakan memanfaatkan popularitas ini untuk akhirat saya. Semua potensi yang Allah berikan kepadamu, semua kenikmatan yang Allah berikan kepadamu, wabtaghi fima atakallahu darul akhir. Ini kaidah. Carilah dengan potensi yang Allah berikan kepadamu, carilah surga. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tidak ada salahnya kau menikmati dunia dengan cara yang halal. Tapi itu tujuan utama pertama akhirat. Dan bukan berarti kau tinggalkan dunia, silakan kau menikmati dengan cara yang halal. Ini salah satu tafsiran. Taib. Jadi ini yang harus kita lakukan. Kalau kita diberi harta, manfaatkan untuk sedekah. Makanya ketika Amr bin As radhiyallahu anhu, Rasulullah panggil, "Wahai Amr, aku ingin kau memimpin suatu pasukan agar kau mendapatkan ghanimah dalam peperangan, harta rampasan perang." Kata Amr, "Ya Rasulullah, bukan itu yang aku cari. Saya jadi pemimpin perang bukan untuk dapat ghanimah." Nabi menjelaskan, "Ya Amr, ya, maksudnya itu ghanimah bisa kau gunakan untuk kebaikan." Kata Rasulullah, "Ya Amr, ni'mal malus salih li rajulis salih." Sungguhnya sebaik-baik harta yang baik jika dimiliki oleh seorang yang baik pula. Kalau harta tersebut kau pegang, maka ini bermanfaat luar biasa. Dalam Al-Quran Allah suruh banyak, wa anfiku, wa anfiku, wa anfiku. Berinfaklah, bersedekahlah. Wa antasaddaqu, kau bersedekah. Wa atuz zakah, bayarlah zakat, bayar zakat. Ini butuh duit atau tidak? Butuh duit. Berhajilah, butuh duit atau tidak? Berilah makan, wa atidzal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil. Berikanlah hak kerabat, anak yatim, ya. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatam wal masakin. Berikan harta kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada fakir miskin. Ini semua butuh duit. Jadi seorang berusaha mencari dunia untuk apa? Akhiratnya, untuk mencari akhiratnya. Jika tidak, dia akan terfitnah. Jika tidak, dia hanya buang umurnya, usianya. Ada orang kumpulin duit banyak-banyak, bukan untuk akhir, cuma untuk
mengumpulkan, menambah aset, tambah aset. Enggak puas, tambah aset lagi, tambah aset lagi, tambah aset lagi, tambah aset lagi. Itu sebenarnya dia hanya memperpanjang hisabnya di akhirat. Kalau dia cari harta, infakkan. Infakkan. Kalau dia diberi kedudukan, punya jabatan, bagaimana dia memanfaatkan potensi sebagai pejabat untuk mengarah kepada kebaikan, arahkan kepada kebaikan. Bawahan dia arahkan. Semampu dia, semampu dia. Bukan maksa, enggak, kalau dia enggak bisa maksa, semampu dia arahkan menuju kebaikan, kasih nasihat. Karena ketika dia jadi atasan, anak buahnya semua ada tanggung jawab dia dan dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia harus menunjukkan ke maksimal optimal yang dilakukan terhadap anak buahnya karena dia diberi amanah jabatan. Kalau dia pemegang hak undang-undang, maka gunakan kemampuannya untuk buat undang-undang yang terbaik bagi masyarakat yang mendatangkan kesejahteraan. Dan dia akan mendapatkan pahala yang sangat banyak karena memberi kebahagiaan kepada banyak orang. Jika tidak, dia paling binasa. Makanya saya sering sampaikan hal ini. Ketika Nabi menyebutkan 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, orang pertama yang Nabi sebutkan imamun adil, imam yang adil. Kenapa dia menggunakan potensinya sebagai imam, sebagai penguasa untuk menjalankan, menegakkan keadilan, maka dia lebih hebat daripada 6 orang yang lain. Padahal 7 orang itu semua hebat-hebat. Imamun adil, imam yang adil. Syabun nasya'ala ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang yang hatinya selalu terpikat ke masjid, pengin tunggu kapan azan, pengin ke masjid. Enggak gampang jadi orang seperti itu. Gampang atau susah? Susah, enggak gampang. Sebagian orang, waduh azan lagi, ganggu, azan lagi. Kegiatan terhalangi. Enggak, dia tunggu kapan azan. Hatinya terpikat di masjid. Tubuhnya keluar kegiatan aktivitas, tapi hatinya dia gantung di masjid. Selalu rindu ke masjid. Yang kelima lebih dahsyat lagi. Rajulun da'atum ra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki dirayu oleh seorang wanita yang cantik jelita dan kaya raya. Dia berkata, aku takut kepada Allah. Ente pernah begitu? Mana ada yang rayu ente? Cantik jelita dan kaya raya. Yang ada jelek dan miskin, itu banyak kali itu. Kalau cantik kaya raya, kelepak-kelepak nggak bisa. Ini lagi diam-diam di rumah, tahu-tahu ada SMS masuk, WA masuk, ting ting. Saya siap sedia, masya Allah. Dibuka cantik jelita, menggiurkan, kaya raya, subhanallah. Kemudian dia jawab, ini akhafullah. Kemudian fotonya dia hapus, bukan di save. Diblokir, benar. Tapi kapan begitu? Enggak ada. Siapa yang rayu ente kaya raya cantik jelita? Enggak ada. Yang ada lebih jelek daripada istri kita, kita udah tergoda. Rumput tetangga lebih apa? Lebih bergoyang, hijau. Ini orang hebat enggak? Dirayu, kemudian bilang saya takut kepada Allah. Hebat. Yang keenam lebih hebat lagi. Rajulun tasaddaqa bi yamini fa akhfaha la ta'lamu shimalu ma tunfiqu yaminu. Seorang berinfak dengan tangan kiri, dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu. Kalau melakukan amal soleh dia sembunyi, enggak pernah cerita. Enggak pernah lambih turah, cerita kemana-mana enggak pernah. Lambe apa lambi? Lambe. Enggak pernah ember. Diam. Ada orang bilang, saya sudah haji sekian kali, hajian sekali. Dia diam aja, padahal dia sudah haji 20 kali. Oh, alhamdulillah saya juga sudah. Saya sudah 20 kali loh. Pamer. Kalau tanya, kamu sudah haji? Sudah, alhamdulillah. Nggak usah bilang, alhamdulillah 7 kali. Ngapain bilang angka 7? Bilang aja sudah. Tujuannya apa? Supaya diakui. Ini dia sedekah. Banyak, tidak ada yang tahu. Sampai tangan kirinya yang teman dekatnya selalu berduaan, bergandengan, tidak tahu. Yang ketujuh, rajulun dzakarallaha khalian fadat aina. Seorang sendirian ingat Allah kemudian menangis. Bukan nangis depan banyak orang, sendirian. Ini 7 orang semua hebat. Yang paling hebat yang pertama, imamun adil. Imam yang adil. Kenapa? Dia gunakan jabatannya untuk mengeluarkan keadilan, mempraktikkan keadilan, hukum undang-undang yang adil, maka betapa banyak masyarakat yang bahagia. Tapi kalau sebaliknya, dia gunakan dunia tersebut, jabatannya, untuk menyengsarakan masyarakat, maka dia di neraka bawah sekali. Karena dia mendolimi banyak orang. Makanya jadi pemimpin itu jalan menuju surga yang tinggi dan jalan jatuh ke neraka yang dalam. Ngeri.
Maka seorang yang diberi dunia oleh Allah, maka dia bagaimana bisa mengoptimalkan dunianya untuk akhirat. Dia tahu ini kesempatan saya. Mumpung saya diberi rezeki, mumpung saya diberi popularitas, mumpung saya diberi jabatan, bagaimana saya bisa gunakan untuk akhirat saya. Adapun kalau cuma ngumpulin dunia, hisab tambah panjang. Hisab tambah panjang. Ente udah punya rumah, bikin rumah lagi, nggak perlu. Bikin rumah tuh emang sebentar, lama. Cari tanah dulu, duit kurang, ngutang sana, ngutang sini, itu bikin rumah, bayarin hutang. Kalau perlu enggak apa-apa, kita berjuang untuk anak istri kita. Kita nafkahi mereka, enggak perlu bikin rumah baru. Bikin rumah setahun, ditungguin, ditongkrongin, difotoin, rubah ini. Setelah itu dihisap. Repot. Maka kalau punya kelebihan harta, ya gunakan untuk kebaikan. Sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Tapi ini yang pertama, sikap kita terhadap dunia. Jadi optimalkan dunia yang kita punyai untuk kehidupan akhirat. Kemudian yang kedua, sikap kita terhadap dunia yaitu kita berusaha untuk zuhud terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia. Ada seorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltu ahabbani Allah." Ya Rasulullah, tunjukkan kepada suatu amalan yang jika aku melakukan Allah cinta kepadaku. Kata Nabi, "Izhad fid dunya." Zuhudlah kepada dunia. Yuhibbakallah, Allah akan mencintaimu. Apa makna zuhud kepada dunia? Zuhud kepada dunia itu adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Maka karena kita dunia cuma sebentar, segala aktivitas yang tidak mendatangkan pahala tinggalkan. Boleh sekarang kita memanage diri kita. Saya kerja ada manfaatnya, ada untuk cari nafkah, ngurusi anak istri, lakukan, enggak apa-apa, ada pahalanya. Tinggal niatkan saya cari nafkah karena Allah Subhanahu wa taala. Saya grup di komunitas, masuk komunitas grup. Ada manfaatnya enggak saya masuk di komunitas ini? Ada manfaatnya di akhirat enggak? Kalau enggak ada manfaatnya, keluar. Ada maksudnya keluar. Saya buka HP, ini saya klik ini dapat pahala enggak? Antum bisa kira-kira enggak? Bisa. Ada pahala, klik. Enggak ada pahala, lewat aja lah. Jangan, umur antum bakalan habis. Semua aktivitas yang datangkan akhirat lakukan, yang tidak maka jangan. Maka semua kita berusaha kegiatan kita niatkan karena Allah. Sekarang saya mau ngobrol sama kakak adik saya. Mungkin saya bercanda di grup silaturahmi kakak adik. Apa canda-canda, niat karena apa? Allah menyenangkan kakak dan adik. Pilih kata-kata yang baik. Saya ada waktu, saya telepon tante saya, telepon om saya, bicara dengan mereka, ngobrol, menyenangkan hati mereka. Kata Nabi, wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Kata-kata yang baik adalah apa? Sedekah. Dapat pahala. Saya ketemu tetangga, saya senyum sama tetangga. Saya tahu senyuman saya ada pahalanya. Kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an wa lan talqa akhaka biwajhin talik. Jangan remehkan kebaikan apapun meskipun sekedar tersenyum, tapi senyum karena Allah. Bukan supaya dagangan laris. Boleh, tapi tidak ada pahalanya. Kita senyum supaya dagangan laris, boleh tidak? Boleh, tapi enggak ada pahalanya. Kalau karena Allah baru dapat apa? Pahala. Bertutur kata yang baik kepada bawahan kita. Pembantu kita bikin salah, kita mau ngamuk. Ingat, saya mau cari pahala dengan pembantu saya. Mbak, kenapa begitu? Bibi, kenapa begitu? Kata baik-baik. Bibi kan bisa begini, bisa diarahin. Bibi ini goblok. Dasar goblok. Ya subhanallah. Apa penghinaan? Seperti dia juga manusia, dia juga cari nafkah buat keluarganya. Coba kita di posisi dia, kita digitu-gituin kayak subhanallah. Itu dosa itu. Itu ngomong baik-baik. Kalau kita salah, minta maaf sama Bibi. Bi, saya kemarin mohon maaf ya, Bi. Maafin saya, Bi. Sebenarnya orang nggak mau gitu, ego. Mau senyum sama bawahan aja, kayaknya kalau dia senyum derajatnya rendah, nggak mau senyum. Senyumnya sama sederajat. Cari pahala, semua yang bikin pahala kerjain. Jadi sebelum kita beringat, ini ada pahalanya enggak? Karena itulah zuhud, yang tidak ada manfaatnya kita tinggalkan, itu namanya zuhud yang sejati. Ibu-ibu kalau mau beli tas branded, ya ada tas Bi, harganya berapa? 120 juta, Masya Allah. Beli enggak Bi ya? Ada enggak manfaatnya di akhirat? Ada enggak ya? Ada enggak? Ada enggak bapak-bapak? Hah?
Raene. Nggak ada. Nggak ada duitnya pertama. Yang kedua nggak ada manfaatnya. Saya sudah kalau komputer apa ada manfaatnya? Mahal ada, memang ada manfaatnya. HP mahal ada manfaatnya buat ini aktivitas di jalan ada, enggak apa-apa. Mobil mahal ada manfaatnya untuk safar jauh-jauh, oke. Tapi kalau tas harga 600 juta, tas harga 1 miliar. Mohon maaf, saya waktu ke Paris diundang sama pemerintahan di sana ya. Waktu itu ya. Kemudian kita jalan naik mobil diplomat. Kemudian kawan cerita, Ustaz, di sinilah tempat orang Indonesia ngantri beli tas Hermes. Ngantri, pesan. Harganya 1 miliaran. Bayangkan. Tas 1 miliar buat apa? Bisa nyimpan mobil kah di situ? Nggak ada. Ya akhi. Iya, subhanallah. Kalau dihisap bagaimana? Inikah zuhud? Ada nggak faedahnya beli tas 1 miliar? Kalau ada beli. Dihisap siap. Kalau nggak siap dihisap ngapain? Semua yang tidak ada faedahnya, tidak pahalanya tinggalkan. Tinggalkan. Mulai kita tata hidup yang setelah lalu ya sudahlah, mau diapain? Sekarang untuk ke depan, setiap aktivitas kita mau komentar, tanya, saya komentar ada faedahnya. Kalau ribut-ribut di media massa, di medsos, saya komentar, ada nggak faedahnya di akhirat? Kalau nggak ada, nggak usah. Mau baca komentar orang, ada nggak faedahnya di akhirat? Kalau nggak ada, nggak usah baca. Susah juga hidup ini ya? Enggak. Aman, hati tentram. Semua yang karena Allah bikin bahagia. Semua yang tidak karena Allah bikin sengsara. Yang terakhir adalah jalankan nasihat Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu mala ya'nihi. Di antara keelokan Islam seorang, tinggalkan yang bukan urusannya. Sudah, itu kaidah kehidupan. Enggak usah ikut campur urusan orang lain. Kalau ada urusannya kita campurin. Kalau enggak usah. Ada berita di berita ada artis dicerai suaminya, enggak usah baca. Apa urusan antum baca artis dicerai sama suaminya? Kalau antum mau nikahi silakan dibaca. Kenapa Ustaz? Saya pingin nikah ini akhwat. Nanti punya modal. Ada modal nekat. Kalau nggak ada modal nggak baca. Kalau ada urusan baca. Kalau nggak usah ngapain. Mau cerai mau apa nggak usah lah. Nanti akan lihat maksiat. Lihat artis itu buka aurat. Lihat macam-macam. Lihat berita gibah. Nah, belum tentu benar juga isi berita. Fitnah sana fitnah sini. Versi perempuan gimana? Versi laki-laki. Ngapain dilihat? Nggak usah. Tidak ada faedahnya. Kalau kita lagi buka HP, teman kita buka HP, nggak usah ngelirik. Nggak ada faedahnya. Bukan urusan kita ngelihat HP dia. Paham? Lagi pacaran sama akhwat, dosa lagi. Nggak usah tahu. Ini kebiasaan orang. Mata khianat. Nggak boleh. Nggak boleh. Orang buka HP, kalau kita nggak sengaja segera balik. Karena kita nggak sengaja kadang lihat cahaya, segera balik. Jangan dibiarin orang ngelihat terus, nggak boleh. Nggak boleh. Itu mata khianat. Nggak ada kerjaan melihat yang bukan urusan kita. Kalau kita lewat di rumah orang tersebut ternyata warnanya ungu. Nggak usah perlu rumah kok warna ungu. Ngapain? Kamu belum punya rumah, pikirin rumahmu sudah lunas atau belum. Ngapain pikir rumah orang? Ngapain? Jadi ini urusan saya enggak? Urusan saya kerjakan. Saya nimbrung, bukan urusan saya, enggak usah nimbrung. Hidup bahagia. Makanya Rasulullah mengatakan min husni islamil mar'i, termasuk keelokan Islam, yaitu keelokan iman seseorang jika dia meninggalkan yang bukan urusannya. Kalau Anda meninggalkan yang bukan urusan Anda, maka Anda sibuk dengan yang urusan Anda sehingga punya waktu ngobrol sama istri. Ini ngobrol sama istri orang ngapain? Kalau Anda sibuk ngobrol sama istri orang, akhirnya tidak nyaman ngobrol sama istri sendiri. Ada waktu ngurus anak-anak, ada waktu telepon anak-anak, ada waktu bercengkerama dengan keluarga, ada waktu baca Quran, ada waktu belajar. Sekarang nggak ada waktu. Apa nggak ada waktu? Habisin waktu di medsos bilang nggak ada waktu. Oleh karenanya ini penting, harus kita perhatikan bahwasanya kita melakukan, tinggalkan yang bukan urusan kita. Terakhir saya tutup dengan syair yang dinisbahkan kepada Imam Syafi'i atau dinisbahkan kepada ulama yang lain, Qasim Abu Bakar At-Tartusi atau Turtasi.
atau kepada Imam Syafi'i disebutkan dalam diwan Imam Syafi'i, beliau berkata, "Inna lillahi ibadan futana. Talaqud dunya wa khaful fitana. Nadharu fiha. Falamma 'allimu annaha laysat lihayyin watana, ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna." Kata Imam Syafi'i atau imam yang lain, sungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas. Ilahi ibadan futana. Bagaimana kecerdasan mereka? Talaqud dunya wa khaful fitana. Mereka tinggalkan dunia dan mereka takut fitnah. Falamma alimu annaha laysat lihayyin watana. Setelah mereka tahu dunia ini bukanlah tempat tinggal yang abadi, cuma sementara. Ja'aluha lujjatan. Mereka jadikan dunia seperti ombak, seperti lautan. Wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Dan mereka menjadikan amal soleh mereka seperti perahu yang akan menyelamatkan mereka. Yaitu perbanyaklah amal soleh, jangan terpedaya dengan dunia. Main-main dengan dunia membuat kita semakin tenggelam. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan mengumpulkan kita di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Maaf sekali lagi saya haturkan terima kasih banyak kepada pihak kepolisian yang telah menemani kita pada malam hari ini. Semoga pengawasan keamanan yang mereka lakukan diberi ganjaran terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan semoga negeri kita semakin baik. Ya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin rabbal alamin. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.